Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita sedang membahas tentang dendam yang tak kunjung padam. Nauzubillah min dzalik. Karena dendam ini bisa menjadi penyakit hati kita yang akhirnya berbuat kitanya nih hal-hal yang tidak diinginkan yang seharusnya. Nah sekarang kita balik lagi, kita bertanya kepada guru kita Ustadz Syam. Mengapa rasa dendam ini dapat yang namanya merusak aliran rezeki. Bahkan limpahan rezeki yang seharusnya didapatkan oleh seseorang tersebut. Nah tapi ya, ini merusak rezeki orang yang punya dendam saja atau juga bisa berdampak kepada orang yang jadi korbannya Ustadz Syam. Mohon izin penjelasannya, dua-duanya dibahas nih. Subhanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guru Ustadz Maulana Habib, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Nabi SAW disebutkan lagi di dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Kata Allah, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya, dan dalam surah ini disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sehingga kemudahan itu akan selalu bersama dengan kesulitan, dan sehingga kesulitan itu akan membersamai kemudahan, maka yang pertama kuncinya adalah lapang dada. Nabi Musa alaihissalam ketika telah diberikan tongkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan Firaun, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa tidak pede untuk berhadapan dengan Firaun, tetap meminta kepada Allah, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Maka subhanallah, termasuk di antara lapang dada adalah ketika kita menghilangkan dendam dari dada kita. Ketika kita menghilangkan dendam daripada hati kita, barulah kemudahan itu datang bersama dengan kesulitan yang ada. Banyak orang susah keluar daripada masalahnya, susah keluar daripada kesulitannya. Kenapa? Karena ternyata tidak berlapang dada. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Ada sir balaghah menurut para ahli bahasa dalam doa ini mengatakan, orang yang lapang dadanya maka dia akan mudah urusannya. Berarti orang yang lapang dada adalah mereka yang menghilangkan dendam, maka dengan itu dia pula akan mudah dalam pekerjaannya, berarti juga membuka pintu rezekinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dendam ini bisa yang namanya membuat rezeki mampet. Kata baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturrahim. Subhanallah. Dan di riwayat yang lain mengatakan tidak ada yang lebih cepat untuk membuat rezeki itu seret dibandingkan memutuskan silaturrahim. Jadi silaturrahim yang diputuskan, adanya dendam dalam diri manusia, membuat rezeki yang paling cepat untuk yang namanya dibuat seret oleh putusnya silaturrahim tadi. Maka dikatakan, apakah yang menjadi korban atau yang pelaku saja yang mendapatkan efeknya? Ya kan? Kalau pelaku ini kan dia yang dendam. Tapi yang didendami ini apakah juga mendapatkan efeknya? Justru kata Nabi SAW, sil mangqata'ak, sambunglah yang terputus. Maka yang diomelin pun, yang dimarahin pun, yang jadi korban pun harusnya dia yang menyambung tadi yang terputus, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezekinya. Berbicara tentang rezeki, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bagaimana kebahagiaan rezeki itu bisa kita capai. Salah satunya yakni lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah mencapai pulau kebahagiaan, pulau yang namanya kebahagiaan dan penuh kecukupan sampai engkau memberikan apa yang engkau cintai. Maka dari itu kita ambil hikmah yang luar biasa. Orang yang lapang dada, orang yang terlepas daripada dendam, Allah akan mudahkan ia bekerja. Dan sebaliknya, orang yang masih ada dendam di dalam dirinya, maka termasuk di antara memutuskan silaturahim, tidak ada yang lebih cepat untuk membuat rezeki seret dibandingkan daripada memutuskan silaturahim. Contoh kecil, banyaknya di jalan orang terlunta-lunta, tidak punya rumah, mohon maaf, dengan yang namanya dari kampung ke ibu kota untuk meminta-minta, dalam keadaan tidak punya rezeki, rata-rata itu karena bermasalah dengan keluarganya di kampung. Tidak mungkin dia lari ke tempat yang jauh ya kalau dia masih punya keluarga untuk meminta. Kenapa jauh-jauh untuk pergi ke ibu kota menjadi gelandangan?
Naudzubillah min dzalik. Ternyata itu salah satu penyebabnya karena dia memutuskan silaturahim dengan keluarganya di kampung. Wallahu taala alam. Ya, jadi mungkin buat kita semuanya ya yang sekarang ini yang menyaksikan Islam itu indah juga harus muhasabah diri. Jangan-jangan kenapa rezeki kita agak sulit, kita ada salah sama orang yang tanpa kita sadari gitu ya. Jarang Bisa jadi seperti datang itu. kepada sahabatnya, saudaranya. Wah. Gak usah jauh-jauh, kepada saudara aja deh. Betul. Iya. Jadi kita harus koreksi diri kita juga masing-masing. Mudah-mudahan rezeki kita akan lancar berikutnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang saya akan membacakan sebuah artikel ya. Ini ada dendam gegara sombong. Ada pria di Medan aniaya sahabatnya hingga tewas. Ini coba kita baca sama-sama ya. Ada seorang pria di Medan Sumatera Utara, Sumut, berinisial LM ditangkap pihak kepolisian gegara menganiaya sahabatnya hingga tewas. Polisi menyebut penganiayaan itu dipacu gegara korban dianggap sombong oleh pelaku. Nah ini dia nih, bicara masalah tentang sombong. Nah Habib, ternyata sombong ini adalah salah satu pemicu timbulnya yang namanya sifat dendam. Dan tapi ada ungkapan yang mengatakan atau saya nggak tahu ya apakah ini hadis Nabi ataukah ini hanya pendapat ulama. Sombong di depan orang sombong adalah sedekah. Nah ini perbedaannya di mana nih sombong yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan? Dan orang sombong tidak menerima kebenaran. Benar. Bagaimana? Dan Bib? juga ada satu Moto penjelasan. menerima gimana kalau dijelasin? orang sombong? Gimana kalau Tosya? Gimana kalau tahu sih? Iya, kenapa tahu sih? Tadiannya nggak diajak sih. Oh, Kita iya, diajak. iya. Ya udah, bukan masalah. Tapi yang minjem kan Ustaz Maulana. Bib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalimat menarik. Benar, salah satu pemicu sifat dendam adalah karena kesombongannya. Dijelaskan di dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga siapapun mereka yang mempunyai sifat sombong walaupun seberat biji zarah. Orang yang sombong dia meremehkan, merendahkan orang, siapapun mereka di sekelilingnya direndahkan. Merasa so pintar, so hebat, beranggap dirinya mulia dan lain sebagainya. Sombong dengan orang sombong diperbolehkan. Karena jadi pembelajaran buat dia. Tapi ada kalimat yang disampaikan tadi, gimana kalimatnya? Apa tuh Bi? Sombong di depan orang sombong adalah sedekah. Ini adalah perkataan bukan hadis. Tapi Iya, adalah perkataan. perkataan para ulama. Para ulama. Yang dimana sombong boleh. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan berkata bersikaplah. Nah jadi boleh kita berkata-kata bersikap menurut Imam Syafi'i kepada orang yang sombong. Karena apa? Orang yang sombong perlu dikasih pelajaran. Orang yang sombong perlu dikasih kalimat yang baik. Orang yang sombong perlu dikasih tahu. Orang yang sombong itu perlu diapain? Kamu ini nggak boleh sombong. Ada langit di atas langit. Dikasih pelajaran. Dikasih pelajaran. Ya. Nah itulah yang harus dilakukannya. Bersikap sombong kepada orang sombong dengan hartanya. Ini adalah bentuk ketawaduan. Dan ingat bukan untuk membanggakan diri. Tapi upaya untuk menegur. Ini adalah sebuah sifat yang terpuji. Karena apa? Orang yang sombong udah kurang ajar. Udah kelewatan. Rasulullah pun bilang. La yadkhulunal jannah. Gak masuk surga. Karena apa? Orang yang sombong adalah dia tidak menerima kebenaran. Orang yang sombong adalah dia merasa dirinya so pintar. Di antara bentuk daripada kesombongan ini terhadap manusia adalah sombong. Yang dimana manusia tersebut membanggakan dirinya. Membuat manusia yang lain menjadi hina. Dan juga membuat orang lain jadi rendah. Bentuk kesombongan adalah yang dimana dirinya menganggap. Saya ini pangkatnya tinggi. Udahlah. Ya kan, yang pangkatnya rendah itu dilihat juga enggak. Dilirik juga enggak. Mau ngomong sama dia pun enggak. Ini adalah sebuah bentuk kesombongan. Karena memiliki pangkatnya. Memiliki kedudukannya, karena hartanya banyak, dia sombong. Ketemu orang miskin aja nggak mau salaman, nggak mau tegur sapa. Kan kadang kalau kita di kampung nih, kalau orang punya mobil baru, Ustaz Maulana, ya kan? Kalau punya mobil baru, Ya. mobil barunya dia lewat, Ya. set, dibuka kaca. Iya benar. Itu pamer ya? Itu pamer. Iya, iya. Beda antara sombong sama pamer. Kalau ini pamer. Kalau sombong adalah yang dia tidak menerima kebenaran. Ini adalah bentuk yang namanya kesombongan. Oleh karena itu janganlah jadi manusia yang sombong. Tidak mau menerima kebenaran. Oleh karena itu sekali lagi manusia yang pintar, manusia yang hebat janganlah menjadikan diri kita manusia yang sombong. Karena orang yang sombong itu memamerkan hartanya, kekayaannya, pangkatnya, kedudukannya, badannya. Dipamerin. Apalagi fisiknya, tubuhnya dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kesombongan. Oleh karena itu ingat sekali lagi, seringkali saya jelaskan di tempat ini, bahwasanya kita berharap akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Penonton di rumah jangan sombong. Biarkanlah mereka yang sombong. Mereka nggak masuk surga.
Jadilah kita manusia yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Insya Allah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Jangan sombong cuma gara-gara pengen dapat banyak followers. 7 miliar jam saya, ini mobil saya sekian miliar, murah. Waduh itu benar-benar Jangan pernah sombong di depan Habib Usman. Ya. Sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini. Masya Allah ternyata banyak juga yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita mulai dari yang pertama dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sudah hampir setahun suami saya sakit hati ya terhadap paman saya yang telah menzolimi keluarga saya. Setiap ketemu suami saya tidak bertegur, sapa ya sama paman saya. Saya sudah bilang jangan seperti ini karena ini namanya dendam. Tapi suami saya bilang saya masih sakit hati. Apakah saya termasuk istri durhaka karena mengingatkan suami? Mohon pencerahannya Ustadz. Nah istrinya baik udah ngingetin, bukan durhaka juga ya Ustadz Syam ya. Mohon izin penjelasannya. Yang namanya mengingatkan boleh-boleh saja. Apalagi daripada pasangan untuk mengingatkan pasangannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahandanya. Kemudian dilakukan Nabi Nuh kepada pasangannya. Maka subhanallah saling mengingatkan dalam kebaikan. Inilah yang diinginkan oleh Al-Quran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran. Al-haqq yang benar dahulu nih. Nah, tapi harus diperbaiki juga perasaannya. Jangan sampai yang diingetin suaminya mulu tapi pamannya nggak pernah diingetin. Gimana nggak sakit hati suaminya gitu ya. Pamannya belum berubah lalu suaminya diminta untuk berubah. Maka ini juga adalah satu kekeliruan. Maka dua-duanya harus islah. Dua-duanya harus memperbaiki. Tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan juga dalam kesabaran. Yang mengingatkan ya sabar. Yang diingatkan juga harus sabar. Namun jikalau pertanyaannya apakah saya adalah seorang istri durhaka ketika saya mengingatkan? Justru sebaliknya kita bisa menjadi istri durhaka kalau tidak mengingatkan sesuatu yang benar. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah terima kasih banyak Ustadz Syam ya. Jadi buat ibunya ini juga sebenarnya udah baik. Cuma ada alangkah lebih baiknya lagi cari orang yang buat ngomong sama pamannya. Karena kalau ibu yang ngomong pasti akan siapa lu pulang. Pasti udah bikin sekongkol dia sama suaminya kan gak enak gitu ya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah juga. Ini kita masuk. Assalamualaikum Ustadz, saya difitnah oleh adik ipar dan disebarkan ke teman saya. Lalu teman menyebar lagi ke teman-teman saya. Saat itu saya sedang tidak berdaya karena sakit. Jujur saya kecewa dan sakit hati. Saya dituduh jadi pelakor. Bahkan sampai membuat cerai rumah tangga orang. Untungnya suami saya tidak terpancing. Dan hubungan saya dan ipar saya renggang. Wajarkah jika saya kecewa bahkan masih ada rasa dendam ke adik ipar? Masa sampai sekarang dia tidak minta maaf? Malah makin jadi memfitnah saya Ustadz. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana? Ini apakah dendam yang kusumat namanya? Mohon izin silakan. Jangan diangkat juga. Jangan itu properti. Jangan Ustadz. Ntar dimarahin sama Trans TV. Saya tausiah aja ya. Iya tausiah aja Ustadz. Mohon izin. Agak lebih panjang. Izin Nabi Ustadz Sam. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Betapa sakitnya hati ini. Mohon maaf ya. Kalau orang lain yang menyakiti hati kita. Biasa aja. Udah. Mana. Kita bisa pindah, kita tidak bisa. Tidak usah peduli. Tapi yang bikin sakit hati. Kalau orang di rumah kita. Yang membuat masalah dengan diri kita. Makanya ada dendam yang penyebabnya fitnah. Lebih mudah orang marah kepada siapa? Saudara sendiri. Ipar. Makanya mohon maaf. Jangan ada dua dapur dalam satu rumah. Jangan ada orang lain dalam rumah tangga kita. Kenapa? Membahayakan. Orang yang di badan kita aja, pasangan kita aja. Itu adalah musuh terbesar. Kalau dia jadi musuh, memang dia baik. Tapi kalau sudah jadi musuh pasangan kita, dia lebih tahu rahasia kita. Yang tahu nomor celana kita siapa? Pasangan kita. Yang tahu di mana gatalnya kita di mana? Pasangan kita. Yang tahu di mana tai lalat kita di siapa? Pasangan kita. Yang tahu bau badan kita siapa? Kalau sampai ada yang tahu orang lain berarti itu pelakor. Nah, kenapa dendam itu lebih dekat kepada orang yang lebih dekat, apalagi namanya ipar. Karena mereka itu gampang melakukan dosa, karena menganggap dosa itu gampang. Nanti aku minta maaf. Menggampangkan dosa dan menggampangkan tobat. Ini yang terjadi. Kenapa banyak saudara bermusuhan? Dikit-dikit kelas
musuhan lagi, ntar temanan lagi, dikit-dikit musuhan, temanan lagi. Hati-hati, karena mereka menganggap gampang itu dosa dan menganggap gampang itu tobat. Lalu karena keseringan, karena ketemuan terus, maka sering terjadi yang namanya clash. Kelas. Yaitu clash kan Clash, bahasanya. iya. Kemudian mohon maaf, keseringan waktu bersama, kesempatannya banyak, maka kadangkala yang seperti ini mudah terjadi masalah. Ada masalah apa lagi? Enggak ada apa-apa Ustadz, saya cuma pengen ngunjukin Ustadz ini sebentar. Kenapa selalu Ini menunjukkan ada handphone barumu? Bukan, ini artikel. Ini artikel, saya setuju banget nih. Ada anak ya yang begini, tuh lihat. Dia ngebela orang tuanya yang disakitin tuh Ustadz Habib. Sini Bib, lihat Bib. Ini. Aneh nggak diajak. Dia Berdua nggak diajak. dong, kita nggak diajak. Diajak. Kita nggak main. Lihat, Kita lihat. intip aja, Tuh, kita tuh. Kita Nih. di samping. Apa? Ini. Ini sampai menghilangkan jauh orang tuanya? Iya, dia belain. Kan boleh begitu Ustadz. Emang boleh ya kalau misalnya kita ngebahas dendam kepada orang yang hina orang tua kita. Bahkan nginjek-nginjek harga diri keluarga kita. Boleh dong Ustadz. Enak banget kalau bisa diminta maaf gitu-gitu doang. Waduh. Nggak bisa begitu dong. Kenapa Ustadz kenapa nyopot-nyopotin sepatu? Ustadz, sepatunya nomor berapa Ustadz? Nomor 38. Sempet-sempetnya jawab lagi emosi. Ini tahu nggak? Ini kita bisa jadi emosi. Saya rasa yang di rumah juga jadi emosi. Ketika orang tua dihina, masa kau tinggal diam? Nggak boleh dong. Malah kau seperti itu. Mau tahu? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi saya akan bahas tentang ini. Oh iya. Aduh, Itu yang enggak kanan 38 yang kiri. Yang kanan tinggal 7. 37. Iya. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini saya akan bahas. Hati-hati. Iya, yang di Jadi rumah kalau- tetap di Islami itu indah. Iya. Kalau ada orang tua kita dijeledekin,